Sama-sama pernah menikah, namun kisah asmara Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana jauh berbeda. Cinta BCL dan Ashraf Sinclair, suami pertamanya, hanya dipisahkan oleh maut. Sedangkan cinta Tiko dan Arina Winarto, istri pertamanya, dipisahkan oleh ketidakcocokan. BCL cerai mati, Tiko cerai hidup. Lantas bagaimana mereka bisa menemukan kecocokan? Apakah Tiko yang bukan berasal dari dunia hiburan satu frekuensi dengan BCL? Seperti apa kedekatan Tiko dengan Noah, putra sematawayang BCL? Meski digelar secara tertutup, pernikahan kedua Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardana berhasil mencetak viral. Hal itu tak lepas dari pamor BCL sebagai biduan yang seolah tak lepas dimakan zaman sejak memulai debutnya di awal 2000-an hingga usianya yang sudah mencapai kepala 4. Ucapan selamat menempuh hidup baru pun berdatangan dari sederet selebriti dan penggemar mereka. Bunda Maya Estianty, Luna Maya, dan Aming Sugandi memamerkan foto mereka bersama kedua mempelai di Instagram masing-masing. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah penyerahan Berbeda dengan acara akad nikah, pada pesta resepsi, BCL dan Tiko akan mengenakan busana pengantin internasional. Desainer Stephen Wongso sudah membuat jas pengantin Tiko sejak 3 bulan lalu. Jadi memang kebetulan kami dipercaya oleh Tiko dan Unge untuk mendesainkan setelan jas untuk di hari spesial mereka. Kalau untuk detail desainnya sendiri kita bikin lebih ke arah simple tuxedo. Jadi setelan jas tuxedo off-white dipadukan dengan black bow tie beserta dengan celana super black. Jadi memang desain-desain yang sedang in ngetrend untuk saat-saat ini. Kemarin request dari mereka berdua, jadi ada beberapa poin yang disampaikan, terus kita brainstorming, lalu diputuskanlah warnanya itu untuk jasnya lebih ke off-white, lalu celananya super black. Jadi terlihat simple minimalis aja tapi tetap elegan. Pada pesta resepsi, Tiko dan Noah anak sambungnya mengenakan jas dengan motif dan warna senada. Noah yang merindukan figur ayah. Sejak kepergian Ashraf Sinclair, ayah kandungnya, nampak bahagia karena sudah menemukan sosok pengayom pada diri Tiko. Kalau secara logika menjalani seorang diri ibu rumah tangga terus harus menjadi bapak rumah tangga juga gitu untuk anaknya itu berat gitu. Jadi makanya mungkin pemikiran dari Unge itu 3 tahun cukup, mestinya 2 tahun cukup atau 3 tahun atau 4 tahun, aku nggak tahu keputusan dari Unge, dan ini yang terbaik gitu loh. Jadi ya harus sebelum beranjak dewasa si Noahnya ya harus ada seorang calon gitu, calon bapak. Di tengah sukacita keluarga mempelai, terselip rasa kekhawatiran lantaran pakar supranatural dan ahli mikroekspresi melihat gambaran yang bertolak belakang dari pancaran wajah BCL dan Tiko. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra menilai ekspresi cinta BCL dan Tiko kurang natural karena video dan foto mereka dibesut untuk kepentingan konten. This man, who also carries his pain on his own journey. Waktu demi waktu dilalui. Sakit mulai dibagi. Dan aku tak merasa sendiri lagi. Canda tawa kembali hadir. Aku mulai bisa merasa that I deserve love and happiness.
itu kan video yang di stage ya gitu, diatur koreograf gitu. Artinya bahwa apapun tampilan di situ akan dibuat sebaik-baiknya untuk kepentingan tujuannya, yaitu pre-wedding. Artinya harus kelihatan saling mencintai, harus kelihatan saling care gitu. Ya kita nggak akan melihat sebuah ekspresi yang tanda petik yang spontan di situ. Tapi yang kalau dilihat, misalnya mau dilihat ya pasti ekspresi terlihat saling dekat, saling cinta, saling begitu. Yang aku lihat keduanya itu memiliki perbedaan yang sangat spesifik ya. Karena yang satu itu cerai hidup dan yang satu cerai mati. Automatically mempunyai luka trauma yang berbeda. Kalau misalnya BCL lebih menghargai yang namanya pasangan saat ini karena takut akan kehilangan lagi. Kalau misalnya Mas Tiko mencari apa yang dia tidak dapatkan dari masa lalunya dia. Jadi yang aku lihat mungkin dia sekarang mengidam-idamkan wanita yang bukan hanya mandiri secara finansial, tapi juga wanita yang memiliki jiwa atau sosok keibuan. Hasil penglihatan mata batin pakar supranatural terkait rumah tangga BCL dan Tiko memang cukup mencemaskan. Namun semoga menjadi bahan introspeksi dan motivasi bagi kedua mempelai untuk menjungkir balikan omongan orang. Toh cinta dan sayang mereka yang rasa, sedih dan bahagia mereka cecap bersama. Aku lihat ke depannya mereka yang lebih banyak mengalah nanti ke depannya adalah Mbak BCL sih. Karena dua orang yang berbeda ya, Tiko dengan almarhum itu adalah dua orang yang berbeda dan dua sosok yang sangat berbeda. Karirnya sebenarnya akan lebih bagus lagi, tapi sepertinya akan ada kekangan dari sang suami gitu. Karena balik lagi yang aku lihat, si suami bukan hanya mencari sosok wanita yang memang mandiri secara finansial, tapi si suami juga mencari memang sosok wanita yang bisa take care of the household ya, take care of the kids and everything, lebih keibuan lah. Jadi dia mencari sosok yang lebih ibu rumah tangga lah dalam diri BCL. Ya, tak ada preskon pasca pesta pernikahan. BCL dan Tiko seolah enggan berbagi rasa kepada publik tentang rencana bulan madu mereka. Yang pasti BCL dan Tiko akan menempati rumah lama mereka di kawasan Pejaten. Jika dulu mereka bertetangga, sekarang mereka menjadi pasutri. Tetangga mereka di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan turut berbahagia atas pernikahan antara janda dan duda keren itu. Tadi lagi di TV, lagi di Bali. Iya, di Bali. Acaranya di Bali. Ya seneng lah. Ya dia ada temennya lagi. Baik orangnya. Iya. Iya, sering ke Saiful Habib. Apa itu Saiful Habib, boleh ceritain apa? Yayasan, ketua yayasan yatim. Oh, Mbak Bunga sering ke situ. Dulu kan suaminya sering ke situ datang. Ngasih buat yatim, ngasih berupa uang apa berupa makanan gitu. Saya senang mendapat jodoh yang baik seperti Mbak BCL. Orangnya ramah, rajin sedekah, sama juga seperti Mas Tito. Keluarganya sangat baik dengan keluarga saya. Alhamdulillah sampai sekarang. Meski bertetangga baik, keluarga BCL cukup tertutup kepada lingkungan sekitar. Seperti saat open house Lebaran lalu, BCL hanya mengundang kerabatnya tapi tak mengundang tetangga dekat. Yang menarik perhatian tetangga, saat itu Tiko hadir menemani BCL menyambut segenap tamu undangan. Saat itu mereka memang sudah diisukan berpacaran. Hanya saja dress code Tiko yang sewarna dan semotif dengan BCL mencuatkan isu bahwa Tiko sudah menjadi bagian dari keluarga BCL. Mungkinkah sebelum menghalalkan hubungan mereka secara hukum negara, BCL dan Tiko sudah menikah secara agama? Hari ini kita pakai dress code-nya kembang-kembang. Kita ada undangannya yang desain undangannya Noah. Jadi undangannya juga banyak bunga-bunganya gitu.
Terus kita pakai baju kayak hari ini. Kita lihat aja kayak gimana nih situasi. Situasi open house. Janji. Bukan lagi. Semangat batin. Tausiah ntar. Gue pikir ada urusan loh. Jam berapa? Terus yang paling atas kan. Pak Haji, lu gimana? Kemarin waktu open house datang nggak waktu Lebaran? Siapanya? Ke sini? Iya, kesini kan dia open house pas Lebaran juga. Enggak. Itu salah. Ini tertentu orangnya. Enggak, orang-orang umum enggak boleh. Orang istilah kata teman-temannya dia aja gitu. Lebaran kemarin Mas itu sempat bajunya sama gitu. Itu sudah jadi tanda pertanda gitu nggak sih kalau mereka itu? Ya, saya nggak komen deh kalau itu takut salah. Lalu benarkah di usianya yang ke-40, BCL berharap bisa hamil dan melahirkan anak lagi? Mengapa pakar supranatural melihat akan ada badai pernikahan yang menguji rumah tangga BCL dan Tiko?